kebutuhan kita. Dia senantiasa memilihkan yang terbaik untuk kita, walaupun mungkin tidak disenangi oleh kita. Tetapi orang yang bersabar suatu saat tahu apa yang dibenci ternyata suatu saat malah justru itu yang terbaik bagi diri. Apa yang kita sukai tidak buru-buru jatuh cinta, karena apa yang disukai belum tentu baik bagi kita. Itulah kewaspadaan yang harus dimiliki oleh kita dalam hidup ini. Oleh karena itu, atas izinnya beliau mengizinkan kita hadir di sini. Mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita awali kajian ini bersama-sama, terus menyadari kehadirannya dalam diri. Karena tubuh ini adalah rumah bagi Dia. Tubuh ini adalah Baitullah yang sebenarnya. Tubuh ini diciptakan bukan untuk diri kita, tapi tubuh ini diciptakan untuk kesenangan beliau. Oleh karena itu, mari kita sapa semuanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat yang hadir di ruang ini, juga para sahabat yang sudah menunggu untuk mendapatkan kajian secara online. Pagi ini saya akan membagikan rahasia para leluhur, rahasianya para nabi, para rasul, rahasianya para suci, para mursyid, para pewaris ilmunya nabi. Rahasia ini banyak yang tidak tahu, walaupun mungkin banyak yang sudah melakukannya. Saya akan berbicara betapa dahsyatnya energi semesta di sepertiga malam. Jadi sepertiga malam itu kurang lebih waktunya antara jam 2 sampai jam 4 pagi. Kalau saya biasa terjaga mulai jam 1 sampai jam 4 pagi. Saya bikin tulisan ini juga pasti di jam itu. Bukan sekedar cepat, tetapi di jam itu ya kita punya akses yang sangat luar biasa pada kecerdasan semesta tanpa batas. Oleh karena itu hari ini akan saya bagikan rahasia ini. Dan saya percaya nanti siapapun yang sudah tahu rahasia ini bukan menggunakannya untuk kepentingan ego, diri palsu, tetapi semata-mata untuk hadir, untuk menyadari sang keberadaan dalam diri. Karena semua juga berisiko. Oleh karena itu camkan apa yang saya mau sampaikan, pahami dengan betul, jangan sampai nanti salah kaprah ketika menggunakannya. Mohon maaf, banyak orang yang sudah bangun di sepertiga malam, lalu melaksanakan ritual-ritual tertentu, lalu diiringi dengan minta ini, minta itu kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Mungkin ada yang punya pengalaman di sini. Semua yang diminta itu berbanding terbalik dengan realitas. Kenapa? Ada yang salah dengan ritualnya? Ada yang keliru dengan doa-doanya? Kita akan buka rahasianya hari ini. Udah siap ya? Oke. Jadi kalau saya bicara fisika, bicara sains, itu karena apa? Bukan karena saya mau menunjukkan diri sebagai ahli sains, karena memang perlu dasar-dasar seperti ini. Di salah satu kajian saya di Ngariksa, saya menjelaskan tentang frekuensi, vibrasi, energi secara detail. Karena banyak orang yang bicara frekuensi, vibrasi, energi, tapi begitu ditanya nggak ngerti. Saya tidak akan mengulang itu, karena silakan aja ya para sahabat, Bapak Ibu semuanya mengakses. Ada satu kajian di mana saya menulis banyak di papan tulis di Ngariksa 2 minggu yang lalu. Itu saya sudah sampaikan. Hari ini saya akan memulai kajian ini dengan mengenalkan spektrum gelombang elektromagnetik. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di layar ini, ya,
elektromagnetik. Ini ada spektrum, ada gelombang, ada elektromagnetik. Jadi spektrum itu berarti dia ini adalah tidak sendiri. Berarti banyak ya, spektrum. Jadi macam-macam itu spektrum. Gelombang itu sudah saya jelaskan ya di kajian sebelumnya. Gelombang itu adalah energi yang merambat karena ada sumber getaran. Di mana ada getaran, maka dari getaran itu akan ada energi yang merambat. Nah, energi yang merambat lewat medium dari suatu getaran itu sering disebut gelombang. Ya, gelombang. Nama gelombangnya elektromagnetik. Elektro itu listrik, magnetik itu magnet. Jadi elektromagnetik itu berarti perpaduan antara medan listrik dan medan magnet. Nah, ketika medan listrik dan medan magnet berpadu, maka dia akan menghasilkan gelombang. Nama gelombangnya namanya elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini tidak bergantung pada medium. Walaupun di ruang hampa, dia tetap bisa. Dia tetap bisa. Jadi seperti astronot yang ada di angkasa masih bisa komunikasi dengan bumi, walaupun di sana ruang hampa. Karena dia tidak perlu medium. Tidak perlu medium. Hebat ya Allah menciptakan. Beda dengan suara. Ini suara saya tidak akan sampai pada Bapak Ibu kalau tidak ada udara. Karena suara ini gelombang mekanik. Dan suara ini untuk sampai perlu ada medium. Medium itu perlu perantara. Perantaranya apa? Udara. Jadi kalau saya bicara nih, pita suara saya ini menjadi sumber getaran. Nah, sumber getaran ini keluarlah suara. Nah, suara itu gelombang tuh. Namanya gelombang bunyi. Nah, gelombang ini merambat nih lewat udara. Akhirnya sampai di telinga kita. Di telinga kita sudah ada sumber getarnya, namanya genderang telinga. Sama di situ juga getaran. Nah, suara saya yang dari pita suara ini beresonansi dengan frekuensinya dari genderang telinga. Sehingga Bapak Ibu genderang telinganya bergetar. Nah, getaran itu kemudian dirambatkan lagi ya. Asalnya gelombang mekanik jadi gelombang listrik masuk di otak. Sehingga Bapak Ibu sekarang bisa mendengarkan. Kalau saya bilang A, tahu A. B, tahu B. Hebat ya. Jadi kalau kita memikirkan tubuh kita ini sangat kompleks sebetulnya. Ya, mekanisme kerjanya. Cuman bagi orang yang tidak sadar, apalagi hidupnya penuh dengan kemarahan, kebisingan, nyaris tidak punya waktu untuk memikirkan. Padahal kalau kita bertanya, mengapa ya saya bisa mendengar? Mengapa saya bisa membedakan ini suara anak saya yang pertama, anak saya kedua, anak saya yang ketiga, bahkan saya terima HP, saya bisa membedakan ini suara ibu A, ibu B, bapak A, bapak B. Pernah nggak bertanya? Enggak ya? Hebat kalian tuh ya, luar biasa. Luar biasa lah pokoknya ya. Pokoknya lewat aja hidup ini. Makanya ngitung umur aja terus ya. Oke, perhatikan. Jadi kalau gelombang elektromagnetik itu tidak perlu medium. Ya, seperti udara. Kalau gempa perlu medium. Ada getaran tuh di laut akibat dari subduksi, akibat dari tumbukan antara benda-benda yang ada di bawah bumi. Jadi bawah bumi itu sebetulnya banyak sekali benda-benda, dan benda-benda ini sebetulnya mengapung dalam cairan. Nah, ketika ada energi yang berlebih, dia tuh mungkin bertumbukan, timbullah getaran. Nah, getarannya dirambatkan tuh lewat tanah, sehingga semua yang ada di tanah ini mengalami naik turun. Itu namanya gempa. Itu gelombang namanya. Energi yang merambat itu namanya gelombang. Nah, kita sudah paham bahwa tubuh kita ini tersusun oleh atom. Atom dalam tubuh kita itu tidak diam. Di dalamnya ada elektron, ada proton. Dia juga terus melakukan getaran. Berarti sebetulnya tubuh kita itu meradiasikan gelombang. Ditambah di tubuh kita ada bagian-bagian yang penting. Ada bagian jantung untuk merasa. Ada bagian otak untuk mencipta. Ya. Nah, ternyata otak juga isinya adalah getaran. Jadi tubuh kita ini ya, dalam bahasa fisika disebut black body, benda hitam. Bukan warnanya hitam. Benda hitam itu benda yang di dalamnya ada getaran yang meradiasikan gelombang. Makanya coba Bapak Ibu pergi ke mall, ya, begitu melangkah ke suatu gerbang buka sendiri. Pernah nanya kenapa gerbang bisa buka? Gak nanya ya? Luar biasa kalian tuh ya. Memang luar biasa ya. Luar biasa lah ya. Sering ke mall padahal ya.
Paling juga kalau nggak kebuka marah. Pernah nggak nanya? Padahal sebetulnya tubuh kita ini memancarkan gelombang. Gelombangnya ditangkap oleh sensor. Nah, oleh sensor gelombang kita dirubah dari gelombang elektromagnetik menjadi sinyal listrik. Itu menjadi saklar. Sehingga di situ ada saklar yang bisa on off. Yang ketika kita datang dia ngebuka. Ketika kita pergi dia nutup lagi. Gitu aja nggak pernah nanya ya. Luar biasa Bapak Ibunya. Pada kemana aja sih selama ini? Nyaris nggak ada pertanyaan ya. Udah nggak apa-apa. Jadi saya tidak akan panjang-panjang di sini, perhatikan saya. Jadi gelombang elektromagnetik ini tidak kelihatan Bapak Ibu. Tidak kelihatan. Tetapi energi itu ada. Buktinya apa? Buktinya tiba-tiba HP kita bergetar, ada WA. Tiba-tiba HP kita bergetar, ada yang ngirim video. Itu dibawa oleh gelombang, namanya gelombang elektromagnetik. Jadi dari HP orang ini yang menghubungi kita, dia tidak langsung ke kita, ke pemancar dulu, namanya BTS. Nah dari BTS itu ke BTS lain, ke BTS lain, dia mencari BTS terdekat di mana HP kita ada. Hebat ya teknologi. Ya nggak kelihatan, karena kalau kelihatan kan bahaya. Ya kita akan kena radiasi. Borong Formula, bisa dapat mobil. 40 tahun Formula, lagi bagi-bagi banyak hadiah. Borong Formula sekarang dan kumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Tukarkan dengan hadiah yang kamu inginkan. Benarkan device mobil Wuling Bingo. Moga-moga semua harapan jadi kenyataan. Nikmati lezatnya daging sapi dengan saus lada hitam spesial dan taburan bawang bombay di hati Rory Wijen lembut. Prosperity Burger hadir kembali hanya di McD. Tapi energi itu ada, dan energi itu ternyata mampu membawa informasi. Yang datang ke sini itu energi. Nah, di balik energi ada namanya informasi. Informasi isinya apa? Ya, apa yang diketik nyampe. Ya, apa yang divideokan nyampe. Itu namanya informasi. Oke, supaya ngerti pelan-pelan ya ngajarnya. Nah, gelombang elektromagnetik itu spektrumnya sangat luas. Ada spektrum radio, itu sekitar 10⁻³ panjang gelombangnya. Ada spektrum mikro, gelombang mikro. Itu yang sering dipakai di microwave. Ya. Radio tahu radio? Pernah dengarkan siaran di radio? Nah, kan radio itu namanya receiver. Nah, tidak ada siaran. Tidak ada yang bisa kita terima di radio kalau nggak ada yang siaran. Nah, siaran itu namanya transmitter. Makanya ya ada orang yang siaran bicara ini, setel lagu dangdut, setel lagu jazz, gitu kan? Lalu ketangkaplah di radio kita. Nah, kapan radio kita bisa menangkap siaran? Kalau di tune in. Di tune in itu disamakan frekuensinya. Saya mau dengar radio ini, frekuensinya sekian. Samakan frekuensi kita dengan frekuensi transmitternya. Lalu apa yang disiarkan di sana ketangkap. Jadi sebetulnya ya, kalau mau jujur nih, para nabi, para rasul itu menerima wahyu itu ya persis seperti teknologi radio. Jadi Tuhan itu siaran terus karena dia itu energi. Nah, apa yang disiarkan Tuhan ditangkap tuh oleh mereka yang bisa menangkap. Nah, para nabi, para rasul itu bisa tune in, bisa menyesuaikan frekuensi dengan frekuensi semesta. Akibatnya apa yang disiarkan oleh semesta bisa ditangkap, gitu. Kenapa kalian nggak bisa nangkap? Padahal sama-sama manusia, beda frekuensi. Ya, sudah radionya ini butut, sakit-sakitan, nggak diurus, betul nggak? Baterainya lemot, gitu. Karena radio itu kalau baterainya lemot nggak bisa nangkap siaran. Udah gitu frekuensinya nggak sama dengan frekuensi semesta. Semesta penuh cinta kasih, ini pilih kasih, ya kan? Semestanya maha lembut, ini kasar sekali. Semestanya maha bijaksana, ini nggak bijaksana. Jadi karena dia keluar dari frekuensi Tuhan, dia tidak bisa menangkap intuisi yang disampaikan oleh Tuhan. Akhirnya jadi, ya itu, hidupnya nggak karu-karuan. Intuisinya mati, tubuh intuisinya nggak hidup. Nah, udah kebayang ya hidupnya kayak gitu. Ya hidup hanya dikendalikan oleh ego dan diri palsu. Ya hasilnya apa? Penderitaan. Nah, jadi kalau diperhatikan Bapak Ibu dari kiri ya, ada frekuensi radio, frekuensi gelombang mikro, ada frekuensi infrared. Infrared itu
inframerah, ya. Itu belum kelihatan, tuh nggak kelihatan. Gelombang radio nggak kelihatan, gelombang mikro nggak kelihatan, microwave, ya. Tiba-tiba makanan dalam 2-3 menit panas. Nah, kalau saya jelaskan nanti pusing nanti. Ya udah itu aja dulu, pokoknya itu gelombang mikro namanya. Ya. Mungkin ada di YouTube salah satu saya bicara tentang microwave. Itu silakan aja cari di channel YouTube saya. Ya. Ada cahaya tampak. Nah, cahaya tampak itu yang ini nih. Ya. Dari semua spektrum gelombang elektromagnetik, ya, yang ditampakkan oleh Allah yang cuma ini, cahaya. Nah, cahaya ini, cahaya yang kita kelihatan ini termasuk gelombang elektromagnetik. Di panjang gelombang tertentu dia nampak. Di panjang gelombang yang lain dia nggak nampak. Nah, di frekuensi yang lain dia nggak nampak. Di frekuensi ini dia nampak. Kenapa? Karena memang cahaya butuh ditampakkan. Karena cahaya memang gunanya untuk menerangi. Hebatnya Allah. Nah, kalau semua spektrum gelombang elektron ditampakkan, udah kebayang ya, di sini tuh akan Pasuliwer. Nah, itu. Ngerti kan? Ngerti apa tidak? Kalau nggak ngerti Pasuliwer, saya ganti Pak Baliut. Tambah pusing kan? Ya, itu artinya seliweran. Betul nggak? Iya, bayangkan. Kalau nampak semua gelombang ini, betapa repotnya kita setiap hari. Mata kita jadi rusak. Yang ditampakkan oleh Allah dari sekian spektrum itu cuman cahaya. Nah, ini cahaya tampak, tapi ini majasi ini. Ada cahaya lebih indah lagi dari ini, namanya nur ala nurin. Nah, itu melihatnya tidak bisa pakai mata ini. Itulah harus melihatnya dengan mata kolbu. Nah, itulah dimensi yang berbeda. Yang masih tertutup mata kolbunya pasti belum pernah melihat itu. Makanya dia tidak melihat keindahan di dalam. Makanya yang dia lihat itu cuman yang di luar aja, yang palsu-palsu, yang sejati nggak bisa lihat. Nah, yang kayak gitu itu saya cuma bilang kasihan lah gitu, ya. Yang sudah bisa melihat bersyukur, syukuri, itu nikmat yang paling besar tuh ya itu, ya. Lanjut ya. Nah, di atas cahaya tampak, ya, itu ada namanya ultraviolet. Nah, ultraviolet ini bahaya. Makanya ultraviolet digunakan untuk membunuh bakteri, ya. Itu. Jadi sinar matahari ini, kalau lapisan ozonnya ini sudah bolong, dia tidak bisa memfilter ultraviolet. Kalau ultraviolet sudah sampai di bumi ini, kita kan rusak nih kulit kita semua. Makanya harus sayang sama bumi. Jangan sampai lapisan ozonnya bolong. Makanya buang sampah jangan sembarangan. Ikut serta, ya, memelihara bumi yang indah ini. Itu namanya memayu hayuning baun. Ya, itu. Jadi jangan ya cuman menempelkan slogan-slogan an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. WC kotor, karpet kotor, masjid kotor, otak kotor, hati kotor. Gitu. Semakin banyak slogan itu sedang membuktikan bahwa kita seperti slogan itu. Jadi kalau ada tulisan dilarang injak rumput, nah berarti di situ ada budaya injak rumput. Kalau nggak ada budaya itu, nggak ada. Saya pergi ke negara-negara beradab, jarang lihat slogan gitu. Apalagi an-nadhafatu minal iman, nggak pernah lihat saya. Ya, nah di atas ultraviolet ada lagi, panjang gelombangnya sangat pendek, tapi frekuensinya sangat tinggi, namanya sinar X. Coba Bapak Ibu, sinar X itu disebut ronsen. Makanya Bapak Ibu kan kalau ada tulang yang patah, ya, ada sesuatu objek di dalam yang ingin diketahui, itu harus ditebus pakai sinar X. Nah, sinar X itu perhatikan tuh gambarnya, lihat gambarnya. Yang radio, yang mikro, yang infrared itu panjang gelombangnya gitu, besar. Makin kesini panjang gelombangnya makin memendek, tapi frekuensinya makin rapat. Makanya panjang gelombang itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Kalau panjang gelombangnya makin besar, frekuensinya makin kecil. Panjang gelombangnya makin pendek, frekuensinya makin besar. Perhatikan saya. Jadi sinar X ini frekuensinya sangat kuat. Akibatnya apa? Dia bisa menembus. Nah, makanya frekuensinya tinggi, energinya tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu kok tidak bisa menembus nih, itu artinya frekuensinya lemah, energinya lemah. Itu panjang gelombangnya terlalu besar. Nah, yang paling tinggi namanya sinar gamma. Wah, itu punya kekuatan yang sangat dahsyat.
bisa menembus lebih daripada sinar X. Oke, sampai sini dulu ya. Ini apa maksudnya dengan sepertiga malam? Pasti udah gak sabar. Ini aja dulu, nanti dulu ya. Oke, jadi hebat Allah itu ya. Gelombang elektromagnetiknya sama, tapi begitu dikasih panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda, ternyata dia memiliki fungsi yang berbeda. Nah, apa fungsinya? Gelombang radio, panjang gelombangnya panjang, frekuensinya rendah, digunakan untuk siaran radio, TV, dan komunikasi nirkabel. Ya tadi Bapak Ibu lihat ada mic yang tidak pakai kabel, itu nirkabel, tanpa kabel, bisa komunikasi, itu pakai gelombang radio itu. Bisa nggak menciptakan gelombang radio? Bisa, teknologinya gampang. Itu sebetulnya rangkaiannya sederhana. Itu cuma resistor, induktor, ya, kemudian kapasitor, cuma itu aja, ya. Tambah transistor, pusing kan? Ya udah, supaya nggak pusing, stop. Saya tidak bicara itu, ya. Kalian tuh baca Quran pusing, belajar sains pusing, hanya bisa make aja, nggak pernah mikir gimana mekanismenya. Tidak pengen tahu. Tubuh juga cuma dipakai aja suka-suka kamu. Mekanismenya nggak pernah diurus. Tadi pagi makan, tahu-tahu siang pup. Cuma tahunya gitu aja. Pengen pup, nggak pernah mikir gimana makanan itu diserap oleh tubuh. Kenapa tubuh ini hebat ya? Dari makanan yang dimakan itu, mana buat otak, mana buat mata, mana buat tulang, hapasnya dibuang. Hebat ya tubuh bisa milih-milih begitu. Pernah nggak mikir begitu? Saya bingung mau ngajar apa sama kalian itu. Kecanggihan tubuh aja kita nggak sadar. Bagaimana kita mau mengenal Allah? Tubuh aja yang fisik kita nggak kenal. Gelombang mikro digunakan untuk microwave. Coba, radar, komunikasi satelit itu gelombang mikro. Manaskan sayur, cuma 1-2 menit masukkan ke microwave. Cetek, panas. Tapi wadah sayurnya nggak panas. Kok bisa? Pasti gak nanya kalian. Betul nggak? Yang penting makan. Kalau di ujian, kalau di kampus saya tanya itu, ya, kenapa di microwave makanan saja yang panas, wadahnya enggak? Ya pusing mahasiswa. Kalau nggak mikir mahasiswa nggak bisa jawab itu. Apalagi yang suka menghafal itu. Makanya Bapak Ibu, hafalan itu gak penting, gak menolong. Dulu di zaman para nabi, para rasul, orang ngapalin Al-Quran. Kenapa? Ya karena belum ada memori. Karena khawatir Quran lenyap, para penghafalnya tidak ada waktu itu. Sekarang sudah ada memori. Quran sudah ada di HP saya, 30 juz. Sekarang yang dibutuhkan bukan para penghafal, para pengamal. Kita butuh itu sekarang. Gimana ngapalin lagi? Menjamur tempat-tempat penghafal. Hasilnya apa? Terus kalau sudah hafal, apa? Dari keterampilan berpikir saja, menghafal itu hanya 1/6 dari keterampilan berpikir. Di atas itu ada lagi memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, puncaknya sampai bisa mensintesa pengetahuan. Jadi pengetahuan siap saji, sehingga pengetahuan itu ada gunanya. Agak kenceng nih saya bicara. Saya tahu pokoknya pengennya begitu. Inframerah digunakan untuk apa? Untuk remote control. Kita bisa siaran itu di tempat gelap, tetapi hasilnya terang benderang pakai inframerah. Hebat ya. Sehingga kalau ada acara tuh National Geographic bisa tahu itu hewan itu perilakunya tidak terganggu, bisa di kamera lengkap gitu. Nah itu pakai elektromagnetik, namanya infrared. Tidak terganggu, tetapi semua aktivitasnya terekam.
dan kita bisa menonton itu, ya, sampai semut aja melahirkan. Ada videonya. Hebatnya Allah. Disediakan nggak semua? Sudah disediakan. Buat siapa? Bagi mereka yang mau menggunakan semua berkah itu. Harusnya hidup kita itu tidak kekurangan. Harusnya hidup kita berkelimpahan. Semua sudah disediakan. Timah, nikel, besi, emas, semua sudah disediakan. Hebat Allah itu. Nah, masuklah cahaya tampak. Ini hanya bagian kecil dari spektrum yang bisa dilihat oleh manusia. Ada berapa warnanya? Ada 7, Bapak Ibu. Kenapa 7? Kenapa kok sama dengan 7 ayat Al-Fatihah? Kenapa sama dengan 7 kali tawaf? 7 kali sa'i, sofa dan marwah. 7 batu melempar jumroh. Kenapa? Kenapa 7? Kalau dibuka rahasianya Bapak Ibu, luar biasa. Ini cahaya putih ini, kalau dimasukkan ke prisma akan keluar 7 warna: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Jadi spektrum. Itu yang disebut dengan pelangi. Dan yang 7 ini begitu ditiadakan prismanya, satu lagi jadi putih. Dan kenapa kalau urusan-urusan spiritual, haji misalnya, kayak di ihramnya nggak ada warna hitam, nggak ada warna merah, nggak ada warna hijau, semua putih. Sadar bahwa di balik putih itu ada merah. Sadar di balik putih itu ada jingga. Sadar di balik putih itu ada kuning. Sadar di balik putih ada hijau. Sadar di balik putih ada biru, ada nila, ada ungu. Artinya apa? Kalau sudah pakai baju putih, Anda itu siap untuk menerima perbedaan. Sadar bahwa hidup itu tidak putih semua. Sadar bahwa hidup itu ada merah, ada jingga, ada kuning, ada hijau, ada biru, ada nila, ada ungu. Itu maknanya putih. Makanya baju putih selalu dipakai simbol untuk urusan-urusan spiritual. Apa yang kalian lakukan? Pakai baju putih, menyerang orang yang berbeda, menghujat orang yang berbeda. Apa yang kamu lakukan? Itulah ketololan yang dipelihara. Tidak mengerti. Disuruh pakai putih, putih aja. Putih itu suci. Apa artinya suci? Orang suci itu dia sudah siap menerima perbedaan. Orang suci tidak pernah berkonflik. Di rumah aja tidak pernah konflik. Karena kamu tahu, kamu sadar, kamu dipasangkan dengan orang yang berbeda. Pasangan saya berbeda dengan saya. Tugas saya adalah menerima dan menghargai bahwa saya berbeda. Selesai, gak ada konflik. Putih itu namanya, suci itu namanya. Sederhana, saudara. Kalau mau belajar, ya, belajar kenapa cahaya warnanya putih aja gak tertinggal. Di laboratorium, saya buktikan mahasiswa. Saya ambil prisma dari kaca, saya masukkan senter, keluarnya pelangi. Bisa bikin pelangi di laboratorium. Saya ajarkan spiritualnya pada mereka. Tugas Anda dalam hidup ini adalah mengenal warna-warni, memahami bahwa tidak semuanya sama. Wajah kalian aja semuanya beda, suara kalian semuanya beda, kepribadian kalian semuanya berbeda. Tugas kita bukan memaksakan keinginan, mengontrol semua orang, tapi tugas kita adalah menerima dan menghargai kalau kita berbeda. Bisa begitu gak? Bisa atau tidak? Sakit gigi rasanya tuh kayak dijajah, sakit, penuh perjuangan, dan bener-bener nguras energi banget. Udah pakai cara ini, cara itu. Maaf nih, dari awal udah ngegas, jadi ini sudah belajar sains. Ada namanya ultraviolet, digunakan untuk sterilisasi. Ya, air ini yang saya minum, ya, ini nggak dipanaskan sampai sekian derajat.
Kalau dulu kan zaman dulu air itu harus dipanaskan sampai sekian derajat, sampai mendidih, betul nggak? Sebenarnya tujuannya cuma satu, apa? Supaya kuman dan bakteri yang ada di situ mati, harapannya begitu. Sekarang dengan adanya teknologi ultraviolet, tidak perlu dipanaskan. Kan tujuannya mematikan bakteri, bahkan dengan ultraviolet lebih efektif daripada harus dipanaskan. Jadi air mineral yang Bapak Ibu minum itu, ya, itu tidak dipanaskan. Menggunakan teknologi, ada reverse osmosis, berapa yang diizinkan mineralnya untuk kesehatan orang Indonesia. Kemudian disterilisasi, itu menggunakan ultraviolet. Udah, saya tidak akan terlalu jauh. Sinar X, energinya tinggi. Kenapa? Frekuensinya besar. Dia bisa menembus materi yang lunak. Digunakan untuk pencitraan medis, ronsen. Hebat ya? Ada manfaatnya nggak sinar X? Itu ditemukan sinar X ini oleh orang Jerman, namanya Ronsen. Ya, kalau Bapak Ibu di foto sinar X kan nggak kelihatan sinarnya. Dia cahaya tak tampak, tapi energinya besar. Makanya jangan sering-sering di ronsen. Kenapa? Karena yang diinginkan itu cuma gambar tulang, tapi daging kita dilewati oleh energi tinggi. Itu rusak itu sel-sel darah kita. Makanya sekali ronsen itu, ya, untuk bisa dironsen lagi, itu perlu waktu sekitar 6 bulan. Itu pun kalau tiap hari makan protein tinggi. Tahu protein tinggi? Tahu apa tidak? Kalau enggak saya beritahu. Bukan comro, comro. Comro protein tinggi. Protein tinggi itu ikan salmon. Ya, yang dimakan tanpa dimasak, itu protein tinggi itu. Nah, dari ronsen ke ronsen itu perlu waktu sekitar 6 bulan untuk menunggu, ya, sel-sel tubuh kita yang dilewati oleh sinar X ini sembuh. Bayangkan di ronsen tiap hari. Dikit-dikit dibawa ronsen Pak, bawa dari ronsen, baik. Karena kita nggak ngerti, yang ikut aja. Betul nggak? Karena kita tidak punya knowledge. Mari saya jelaskan ini. Terus kepentingannya apa saya menjelaskan ini? Bapak Ibu, sinar X ini punya kemampuan menembus. Kenapa? Frekuensinya besar. Jadi kalau kita ingin menembus bagian dalam dari diri kita, berarti kita harus punya energi yang frekuensi besar. Itu. Kenapa doa kita nggak dikabul? Kenapa doa kita nggak nyangkut? Kenapa yang kita imajinasikan tuh nggak nyangkut-nyangkut? Karena lemah frekuensi. Energinya lemah. Harusnya punya kekuatan seperti sinar X. Perhatikan saya Bapak Ibu. Semua yang kasar tidak bisa meresap kepada yang kecil. Untuk bisa meresap harus lembut. Coba, batu saya taruh di karpet nggak bisa meresap. Tapi kalau air tumpah di karpet bisa meresap. Kenapa? Batu tuh kasar, sedangkan air lembut. Makanya kalau ingin meresap, ya harus lembut. Kasar, gampang tersinggungan, gampang marah, baperan. Kalau ngomong nyakitin, batu tuh. Dia model-model kayak gini, apapun yang dia sampaikan ke semesta, mantul. Gak bisa meresap. Kan untuk meresap itu harus lembut, selembut sinar X. Frekuensinya tinggi, panjang gelombangnya kecil, tapi dia meresap ke seluruh bagian. Sedalam apapun dia bisa foto. Bahkan di paru-paru di dalam ada flex misalkan, ketemu sama ronsen. Bapak Ibu, kalau kita mau belajar sedikit aja dari saya, kaitkan dengan spiritual, wih keren banget. Keren banget, betul nggak? Kenapa kita tidak bisa menembus energi halus, energi lembut? Kenapa kita tidak bisa resonan dengan kesadaran semesta, kesadaran murni? Kasar. Banyak tindakan. Mengaji itu bukan yang dilembutkan batinnya, dikosongkan pikirannya. Dada. Jika ada kocak. Segala dipakai.
baju merah, kerudung merah, sendal merah, tas merah, kerjaan marah. Merah ke pengen nyubit saya begitu. Ngaji kontok-kontokan, ngaji cuma memperhatikan orang, perhatikan baju orang, perhatikan dandan orang, memperhatikan bacaan Quran orang, salah dikit disalahin. Coba Bapak Ibu, anak kecil pergi ke warung, ngomongnya cadel, bari mesen naon, neng, hoyong pupuk, diberi naon, Korea, dia belum bisa bilang kerupuk, bilangnya pupuk, kira aku diberi Korea, sehingga tuh sing sadar. Saya mau nanya, ini anak jahat nggak? Salah nyebutin, masuk neraka. Nanti, udah nggak saya terusin. Supaya gue ngerti. Salah ngucapkan hampir aku supaya neraka tuh. Betul nggak? Yang masuk neraka tuh salah ngerti, gak ngerti. Sibuk ngomongan ucapan. Ingkung. Sekarang masuk pada gelombang otak. Itu baru spektrum gelombang otak. Nah, otak kita ini Bapak Ibu, otak kita ada otaknya kan? Yakinkan dulu, ada nggak otaknya? Bisi harus diceritakan. Ada ya? Ini gelombang otak tuh isinya rangkaian listrik, Bapak Ibu. Di sini tuh ada namanya sel-sel neuron. Kalau di elektromo ada resistor, ada induktor, ada kapasitor, ada transistor. Di sini disebutnya sel-sel neuron. Nah, sel satu dengan sel yang lain itu terkoneksi dalam satu jaringan yang hebat. Disebutnya integrated circuit, IC. Jadi IC itu di sini, integrated. Lain di mobil. IC itu di sini, integrated circuit. Jadi rangkaian yang terintegrasi. Jadi kalau ini itu adalah elektro listrik, berarti di sini ada getaran? Ada. Berarti di sini ada gelombang? Ada. Karena gelombang itu adalah getaran yang merambat. Nah, otak kita bisa memancarkan gelombang, Bapak Ibu. Apa itu gelombang otak? Gelombang otak adalah aktivitas listrik otak yang mencerminkan keadaan kesadaran, pikiran, dan emosi. Jadi, di mana kesadaran kita? Seperti apa kualitas pikiran kita? Seperti apa emosi kita? Itu yang dipancarkan gelombang dari otak kita. Paham? Makanya dikenallah ada yang namanya gelombang delta, gelombang theta, gelombang alfa, gelombang beta, gelombang gamma. Maka yang belajar hipnoterapi pasti kenal istilah-istilah ini. Kenal walaupun banyak yang nggak ngerti, saya tanya. Kenapa kok otak bisa memancarkan gelombang? Bingung, nggak ngerti. Padahal sudah ngasih perhatian sama orang. Ini kalau dibuka rahasianya oleh saya, otak kita ini tidak ada bedanya dengan integrated circuit. Itu adalah sirkuit elektronika yang sangat kompleks. Hebat Allah itu menciptakan. Di sini tuh ada kabel-kabel elektronika yang sangat kompleks, yang disebut dengan saraf. Nah, kenapa orang bisa tahu otak ini memancarkan gelombang apa? Nah, gelombang itu tadi punya panjang gelombang, dia punya frekuensi, diukur pada alat. Nama alatnya EEG, elektroencephalogram. Pernah dengar nggak? Kurang gaul ya kalian tuh. EEG itu elektroencephalogram, alat yang bisa menangkap gelombang otak. Sehingga yang dipancarkan oleh otak gelombangnya apa, panjang gelombangnya berapa, frekuensinya berapa, itu bisa diukur. Sehingga muncullah klasifikasi gelombang. Ada gelombang delta. Kapan? Saat kita sedang tidur nyenyak, otak kita memancar gelombang, namanya gelombang delta.
Ada gelombang theta. Ini harus hafal ini supaya nanti kalau saya cerita sepertiga malam ngerti. Gelombang theta ini ketika sedang relaksasi mendalam, sedang meditasi, atau dalam keadaan mengantuk. Disebut tidur enggak, disebut bangun tidak. Tunuh. Itu gelombangnya gelombang theta. Paham ya? Apalagi ini penting. Ini penting. Nah, ada gelombang alfa. Nah, ini dalam kondisi rileks, tenang, waspada, tetapi tidak terlalu konsen. Itu alfa. Nah, di atas itu ada namanya beta. Beta ini seperti sekarang Bapak Ibu nih, di beta semua nih. Sadar, fokus, ya, pikiran aktif, dan waspada. Coba kesentuh aja sedikit, langsung marah. Nah, itu beta. Waspada. Nah, di atas itu ada namanya gelombang gamma. Pembelajaran intens, pemecahan masalah, kesadaran tinggi. Tapi kesadaran tingginya bukan kesadaran secara spiritual, tapi ini adalah kesadaran pikiran. Nah, yang akan saya bahas Bapak Ibu berkenaan dengan gelombang theta. Jadi Bapak Ibu ketika tidur itu di gelombang delta. Otaknya memancarkan gelombang delta. Begitu bangun tuh, bangun dalam keadaan setengah sadar, itu gelombangnya masih gelombang theta. Makanya kalau bangun nih saya kasih tahu. Tapi nanti kalau sudah ada di komunitas saya sih, saya ajarin lengkap. Ini mah bocorannya sedikit. Kasihan dibocorkan. Ketika bangun Bapak Ibu, perhatikan saya. Bangun itu harus lembut. Makanya kesadaran terakhir saat seseorang mau tidur itu akan menjadi kesadaran awal saat seseorang bangun. Makanya ketika mau tidur harus dalam keadaan sadar. Nah, ketika tidur jangan ada kebencian, jangan ada keresahan, jangan ada ketakutan, jangan ada kecemasan. Jika perlu Bapak Ibu mau tidur, ya silakan Bapak Ibu. Kalau senang ada musik-musik meditasi yang bisa mengantarkan tidur, bagus. Supaya saat tidur itu frekuensi yang dipancarkan dari diri kita itu frekuensi damai, frekuensi syukur, frekuensi cinta. Kenapa? Karena nanti akan berhubungan dengan mimpi. Ketika tidur membawa kemarahan, ya. Makanya bagian belakang dari otak kita nih yang paling berbahaya nih. Di sini ada dipol-dipol magnet. Saat seseorang itu sedang bangun, dia dipol-dipol magnetnya aktif. Nah, dipol-dipol magnet di otak belakang ini biasanya random akibat terlalu banyak masuk energi-energi yang buruk selama berinteraksi dalam hidup. Bayangkan, ketika otak belakang itu random di bawah tidur, berbahaya. Makanya Nabi Muhammad ngasih caranya, walaupun ini caranya sangat perlu dijelaskan lagi secara sains. Beliau kalau mau tidur baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, sambil tangannya itu diletakkan di bagian belakang. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Sambil membaca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ini bisa dijelaskan secara sains, hebat Nabi Muhammad itu. Ternyata kekuatan Al-Ikhlas kalau ngerti, kalau masih ngurus pahala untuk Al-Ikhlas nggak akan dapat energinya. Kalau ngerti kekuatan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dahsyat sekali Bapak Ibu. Itu bisa ngirim energi ke tangan kita, dan energi ini bisa menselaraskan dipol-dipol magnet yang acak di sini menjadi selaras. Ketika dibuat tidur, mimpinya pasti ketemu orang baik, bukan dikejar anjing. Hello. Saya tahu wajah-wajah di sini yang tidurnya suka ketemu kuntilanak, gampang lihatnya, gampang. Nah, kalau tidurnya tidak bagus, kualitas hidupnya juga nggak akan bagus. Akhirnya tidurnya berjam-jam, panjang, tetapi tidak bermutu. Jadi perlu belajar Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu sudah keren, banyak kasih tahu. Cuman ajaran beliau yang inti itu banyak yang tidak tahu. Tidur aja banyak yang tidak tahu caranya. Cuma bismika Allahumma bismika. Makanya kalau tidur itu dalam keadaan penuh cinta, penuh syukur, memancarkan frekuensi negatif, itu menjadi titik awal kesadaran.
Itu seperti portal. Kesadaran terakhir saat kita tidur akan menjadi kesadaran awal saat kita bangun. Bilang pada alam bawah sadar, izinkan saya untuk bangun jam 2 malam nanti dalam keadaan tenang dan damai. Lihat saya Bapak Ibu, tidak usah pakai alarm, karena alarm itu sangat berbahaya. Begitu alarm bunyi, Bapak Ibu akan lompat dari gelombang delta langsung ke gelombang beta. Harusnya dari delta itu masuk ke theta. Ini urutannya, lihat, delta, theta, alpha, beta. Ya, delta itu tidur, theta itu setengah bangun. Ya, nah beta, alpha, ya, kemudian beta. Nah, ketika kita bangun tidur perhatikan saya, pakai alarm yang bunyi di HP, kaget. Ketika kaget, masuk ke alam kewaspadaan, berarti masuk gelombang otaknya ke beta. Harusnya urutannya theta dulu, baru alpha, baru beta. Makanya ketika bangun tidur, jangan buru-buru melangkah. Nikmati dulu, alhamdulillah sudah bangun. Tarik nafas pelan-pelan. Jika perlu, olah nafas dulu. Saya ajarkan sedikit aja, ya. Bangun tidur yang lembut. Tarik nafas yang dalam. Baca aja Al-Fatihah, yang gampang. Olah nafas pelan-pelan. Cukup 2-3 kali aja, sampai kalian merasakan nafasnya lega, sehingga otak kita sudah siap untuk memandu. Turun dari tempat tidur dalam keadaan lembut. Jangan buru-buru. Jangan buru-buru menghidupkan lampu. Karena ketika lampu dihidupkan, langsung masuk ke gelombang beta. Kenapa? Karena begitu lampu terang, melatonin di otak kita langsung drastis berkurang. Kita masuk ke alam terjaga. Coba bangun aja kalian nggak tahu ilmunya. Bangun, kerubuk, langsung ningali HP. Wih, ternyata cicilan. Bayangkan bangun jam 2, jam 3. Dalam keadaan semesta merespon semua yang kita pancarkan. Kemudian kita memancarkan gelombang yang negatif. Itu yang dipantulkan semesta. Pantesan tahajud rajin, doa rajin, utang tambah gede. Karena saat tahajud yang dipancarkan itu, niat tahajud pun karena ingin lunas hutang. Semua orang yang tahajud karena digerakkan oleh masalah, bukan digerakkan oleh Allah, oleh kesadaran, oleh kehadiran. Saya jamin, like attracts like. Ketika kalian tahajud, memperbanyak permintaan, dan permintaan yang didorong rasa kekurangan. Alam semesta tidak mengerti bahasa Arab, tidak mengerti bahasa Indonesia, tidak mengerti bahasa kamu, bahasa manusia. Alam semesta hanya mengerti bahasa getaran, bahasa energi. Itu ditangkap oleh semesta. Kamu sedang memancarkan kekurangan, maka semesta akan memantulkan kekurangan itu. Kenapa? Ruang kosong ini adalah cermin yang sangat hebat dan jujur untuk memantulkan semua gelombang yang kita pancar. Bayangkan, bangunnya sudah bagus, jam 2, jam 3, tetapi begitu bangun resah, marah-marah, bahkan berantem di jam itu, konflik di jam itu. Harusnya di jam itu, saat dimana kita memancarkan frekuensi syukur, cinta, dan kedamaian. Tidak usah minta apa-apa. Maka semua yang mendamaikan, semua yang kamu dambakan, yang menenangkan akan datang dengan sendirinya, nyaris tanpa upaya. Udah masuk judul ini? Udah masuk ya? Pelan-pelan, ya. Nah, perhatikan saya. Jadi lampu itu, ya, itu kan ketika masuk ke mata, maka pineal gland kita langsung secara drastis mengurangi melatonin. Melatonin itu yang menjaga, ya, supaya kita tetap di gelombang theta. Dari delta itu masuknya theta dulu, baru alpha, baru beta. Ini lompat ke beta, langsung bising, ketakutan, kecemasan, kesedihan, masa lalu, semua datang. Itu yang kamu pancarkan di jam itu. Dan kalau di jam itu yang dipancarkan oleh energi yang semacam itu, langsung direspon oleh semesta, kontak itu. Bahaya kalau tidak tahu ilmu. Makanya ya, saya bukan anti tahajud ya. Saya akan jelaskan kenapa ada sholat tahajud sebentar lagi. Karena di Quran tidak ada sholat tahajud, yang ada tahajud. Gak pakai sholat kok. Fatahajjat bihi nafilatan. Gak pakai sholat. Tahajud. Mau saya jelaskan? Oke, pelan-pelan dulu. Ini baru ngajarin bangun tidur dan mau tidur.
Batam kalian itu. Tidur belum bisa, bangun tidur belum bisa, betul nggak? Udah, begitu bangun tidur masuk ke gelombang beta, langsung buka HP, udah notifikasi sudah banyak, belum lagi berita-berita yang tidak enak, belum lagi ya terbiasa punya langganan TikTok, YouTube, ya mohon maaf, ya yang energinya menyebarkan kebencian. Waduh, itu kontan Bapak Ibu, tanpa diminta dipancarkan gelombangnya pada semesta dan langsung dipantulkan. Hati-hati jam 3, energi semesta sedang berada di titik di mana langit sedang terbuka, itu bisa menembus. Oke, langit yang dimaksud langit rohani, bukan langit yang gitu. Terbuka kumaha gini kan? Kalian masuk ke begitu, ntar nanya lagi sama saya jam 3 keluar, ayah langit nggak ada, pokoknya nggak bolong. Udah bolong langit. Oke, perhatikan Bapak Ibu. Ya, jadi kalau digambarkan gelombangnya nih, lihat gelombangnya nih. Gelombang delta lihat tuh, lembut kan? Ya, panjang gelombangnya panjang, frekuensinya rendah, tapi lembut. Kalau gelombang theta, ya, lihat. Kalau delta itu dari 0,1 sampai 3 Hz. Hz itu satu frekuensi. Bahasa lainnya seperdetik, sepermenit, seperjam. Itu Hz. Hz itu seperdetik. Ya. Nah, gelombang theta 4 sampai 7 Hz. Nah, gelombang alpha itu 8 sampai 15 Hz. Beta udah 16 sampai 30, apalagi gamma 31 sampai 100 Hz. Lihat Bapak Ibu, kebisingannya lihat di sini, gambarnya. Nah, itu menceritakan panjang gelombang dan frekuensi. Makin ke atas frekuensinya makin kuat. Bayangkan bangun tidur langsung bisik, masuk ke gelombang delta. Wah. Udah, tambah lagi ya, cekcok lagi. Di jam-jam segitu. Waduh, Bapak Ibu hati-hati. Nah, saya ingin jelaskan bahwa ternyata tubuh kita ini isinya dua, listrik dan kimia. Jadi ketika otak kita itu berada di kesadaran mana, di pikiran mana, di emosi mana, bukan hanya gelombang yang dipancarkan, tetapi dia juga menghasilkan hormon. Nah, bayangkan Bapak Ibu, beta, hormon yang dihasilkan namanya kortisol atau norepinefrin. Ini hormon buat apa? Cemas, khawatir, takut, depresi. Jadi bayangkan bangun tidur jam 3. Jam 3-nya udah oke. Tetapi dalam keadaan cemas, khawatir, takut, ini frekuensi ini kemudian jadi gelombang. Dipancarkan ke ruang kosong, dipantulkan saat itu juga kontan. Itu akan menjadi kenyataan. Nih Bapak Ibu, jujur ya, saya yakin Bapak Ibu pernah tahajud. Pernah minta seabrek? Iya kan? Tambah banyak nggak masalahnya? Jujur, tambah banyak nggak masalahnya? Sekarang saya jelaskan di sini. Saya jelaskan. Bukan berarti saya melarang tahajud. Tahajud itu keren Bapak Ibu. Saya juga melakukannya. Tapi nanti sebentar lagi saya jelaskan cara melakukannya. Oke, sampai jadi ngerti ya? Nah, gelombang beta menghasilkan hormon kortisol. Kortisol itu hormon yang sangat berbahaya Bapak Ibu. Bisa menimbulkan pegal-pegal, badan jadi kaku. Ya, ini. Nah, ujungnya apa? Ujungnya kalau tubuh ini gak kuat, tubuh ini tidak bisa menampung lagi energi itu. Sakit Bapak Ibu. Coba kalau Bapak Ibu ngerti. Ini saya bicara secara sains. Nah, gelombang alfa yang dihasilkan apa? Ya, serotonin, endorfin. Serotonin dan endorfin itu zat-zat yang membawa kebahagiaan, imunitas. Makanya gampang sakit. Makanya alfa itu kondisi apa tadi? Relax, ya, relax. Nah, kalau theta, theta ini ya kondisinya sangat khusyuk. Nah, inilah pentingnya. Kenapa kita disuruh sholat tahajud yang beragama Islam? Yang beragama lain, saya juga pernah berada di tradisi mereka. Di jam itu mereka ada yang meditasi, ada yang melakukan ritual-ritual tertentu sesuai dengan agamanya. Di Islam, karena dipercaya sholat itu punya kekuatan yang luar biasa, meditasi yang paling agung, makanya muncullah sholat tahajud. Padahal di Quran cuma ada tahajud saja. Itu munculnya sholat tahajud yang diajarkan Rasulullah SAW. Hebat. Kenapa? Bagi orang Islam, sholat itu bisa membawa ketenangan. Bagi sholat, habis sholat mantep. Ya karena nggak tahu ilmunya sholatnya
nggak mengingat Allah. Sholatnya mengingat masalah. Bapak Ibu ketika sedang sholat tahajud, di sini sudah banyak permintaan, banyak masalah. Itu jadi frekuensi yang dipancarkan. Harusnya sholat tahajud itu sholat untuk kehadiran, sholat untuk merasakan sang kehadiran, sang keberadaan, menyatu merasakan kehadirannya. Harusnya itu yang menimbulkan rasa berkelimpahan. Stop, minta-minta. Nah, di gelombang theta, Bapak Ibu perhatikan melatonin, ya, kemudian arginin, ya, vasopressin, itu zat-zat ya yang membuat tubuh menjadi sangat rileks. Nah, itu yang paling penting di gelombang theta. Kalau saya cerita hormon-hormon ini semuanya saya jelaskan satu persatu, gak cukup, tidak akan bisa menjawab judul yang mau saya sampaikan. Tetapi sekarang paham ya, otak kita bukan sekedar memancarkan gelombang, tetapi juga menghasilkan hormon-hormon. Hormon mana yang dihasilkan? Tergantung tingkat kesadaran, pikiran, dan tingkat emosi. Kebayang nggak Bapak Ibu yang kesadarannya rendah, pikirannya amburadul, emosinya gampang terpacu, egonya besar, kira-kira hormonnya apa ya? Apa ya? Kortisol. Betul nggak? Makanya penyakitnya tuh asam urat. Kebayang itu. Gampang. Saya mah nggak usah pakai cek darah, langsung tahu. Ya tahu. Dari cara duduk aja udah kelihatan hormonnya apa. Coba duduknya lenyong, lenyong. Ada masalah itu dengan pondasi pantatnya. Betul nggak? Iya. Ini, maaf ya. Yang important aja kelihatan dari sini. Yang important kelihatan dari sini. Dia memancarkan hormon apa? Kelihatan Bapak Ibu. Aura bisa dibaca. Aura itu energi yang dipancarkan. Itu akumulasi dari energi di dalam. Ini aura bisa dibaca nih. Ada warna semua, saya bisa lihat. Serem kalian itu. Pikarunyahan. Ya, lihat saya dulu. Nah, kita masuk dulu. Masuk dulu pakai Quran biar ngerti. Tadi sayanya udah oke ya. Jadi paling tidak Bapak Ibu udah ngerti sekarang. Oh, ternyata tubuh ini memancarkan gelombang, menghasilkan hormon. Betul nggak? Tergantung tingkat kesadaran, pikiran, dan kualitas emosi. Kebayang ya? Kebayang kan? Yang kesadarannya rendah, pikirannya buruk, banyak buruk sangka pada orang, suka menilai, membandingkan, emosinya gampang terpacu, lukanya banyak. Makanya kalau ingin membebaskan luka, Bapak Ibu, nanti saya akan buka khusus untuk detox. Ya, saya sudah siapkan gedung di sana di Jelekop. Bapak Ibu, mau ngaji setinggi apapun, kalau wadahnya kotor, disimpan di wadah kotor, nanti akan teracuni. Makanya harus dibersihkan itu. Nanti saya akan buka khusus untuk detox. Pokoknya yang kayak gitu nanti bisa. Yang di sini perlu ruang yang khusus buat itu. Saya belajar dari leluhur saya di Parahyangan ini luar biasa, Bapak Ibu. Cara menyembuhkan luka-luka di dalam itu, mana berbeda dengan yang diajarkan oleh para psikolog. Hati-hati Bapak Ibu, karena ada pelajaran kalau kamu katanya sakit hati, nulis aja. Udah, eta sakit hati ditulis, makin kuat atau makin nyeri. Betul nggak? Cuma karena kita nggak tahu ilmunya, ikut aja. Kalau sakit hati, kehel kacaroge, kak istri maksudnya, kulit sama kehel. Karena dikasih identitas. Itu makin jelas dalam bawah sadar. Dengan ditulis berulang-ulang, makin jelas dalam bawah sadar. Makanya hati-hati. Banyak yang ngasih pelajaran, tapi nggak tanggung jawab. Padahal itu adalah program, itu mesin yang akan mengendalikan nasib kita. Makanya Bapak Ibu kalau ingin benar-benar bersih, nanti saya akan buka pelatihan khusus untuk itu. Mau?
Ini pelatihan karena begitu besar cinta kasih saya. Kalau Bapak Ibu di pelatihan ada investasi ya buat makan kalian juga. Udah sakit hati nggak makan lagi. Udah lanjut dulu. Nah, ini ayatnya Bapak Ibu perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Isra 79. Perhatikan saya. Ya, perhatikan. Hari ini Bapak Ibu akan dapat sesuatu yang luar biasa. Wa minal laili fatahajjat bihi. Tidak ada sholat tahajud. Yang ada tahajud. Gak pakai sholat. Oke. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Terjemahannya, dan pada sebagian malam, pada sebagian malam, di Quran tidak diceritakan sepertiga malam. Kata-kata sepertiga itu adanya di hadis. Di Quran nggak ada. Wa minal laili cuma begitu aja. Dan pada sebagian malam bertahajudlah kamu kepadanya sebagai tambahan kebaikan bagi kamu. Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ternyata tahajud itu bisa mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ini perintah tahajud. Perintah apa? Oke. Sekarang mari kita buka. Apa sih tahajud? Barangkali kalian yang sering sholat tahajud, kakaran arti ayo. Karunia. Kalau sholat sudah bikin daftar masalah, betul nggak? Curi, meratap, memancarkan rasa kekurangan, rasa tidak ada sebagai korban, langsung diberikan duit itu. Di jam itu bahaya, Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi tahajud itu Bapak Ibu, tahajud jim-dal berasal dari kata hajada. Saya terkejut Bapak Ibu, ternyata hajada itu artinya tidur di malam hari. Jadi hajada itu artinya tidur di malam hari. Jadi Bapak itu Ibu itu semuanya juga melaksanakan hajada, sare, penting. Betul apa tidak? Nah, tidur di malam hari bahasa Arabnya hajada. Nah, pakai tak. Nah, ternyata tahajjada artinya terjaga di malam hari. Jadi tahajjada itu artinya bukan sholat. Tahajjada itu terjaga di malam hari. Pertanyaannya, kenapa terjaganya kok di malam hari? Kan terjaga itu harusnya sepanjang waktu. Jadi sebetulnya secara hakikat Bapak Ibu, ya tahajjada itu harusnya dilakukan setiap waktu. Malam itu lambang dari kegelapan. Artinya apa? Bila kegelapan datang, mau siang mau malam, tahajjada, kamu terjaga. Itu. Nah, terjaga ketika kegelapan datang, hakikatnya itulah tahajud. Paham ya? Ini hakikat nih, hakikat. Bapak Ibu datang kegelapan, tiba-tiba ada berita yang tidak enak yang menyangkut Bapak Ibu. Terjaga kesadarannya, tidak langsung larut. Itu tahajud hakikatnya. Bapak Ibu ada yang ngajak berantem, gak dilayani karena tidak penting bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu terjaga kesadarannya, karena kalau saya ikut berantem, saya menyakiti diri saya, bukan sekedar menyakiti orang lain. Itu tahajada itu. Jadi tahajada itu artinya terjaga ketika kegelapan datang. Itulah tahajada. Paham ya? Nah, sekarang ya, bagaimana dengan tahajud yang berupa sholat yang beragama Islam? Kalian harus terjaga di jam itu, jam 2 sampai jam 4. Kenapa? Karena alam semesta sangat cepat merespon semua frekuensi yang dipancarkan oleh kalian. Makanya terjaga dari apa kalau gitu? Terjaga dari memancarkan frekuensi yang negatif. Bayangkan, tahajud berasal dari keresahan, rasa kekurangan, merengek-rengek minta. Semua yang minta itu pasti didorong oleh rasa kekurangan. Alam semesta tidak mengerti kata-katamu. Alam semesta mengerti frekuensi yang kau pancarkan. Itu oleh alam semesta dipantulkan secepat itu, secepat kilat. Itulah pentingnya kenapa kita harus tahajjada. Waspada, terjaga.
Terjaga itu berarti sadar. Udah masuk? Udah masuk dikit-dikit? Jadi tahajud artinya apa? Terjaga dari kegelapan. Bapak Ibu, kegelapan malam tidak berbahaya kalau ada lampu. Kegelapan itu lebih berbahaya kalau nggak ada lampu. Siang juga berbahaya kalau tidak ada lampu. Lampu apa? Lampu kesadaran. Mau siang, mau malam, kalau lampu dalam diri kita sudah menyala, nur ala nurnya sudah menyala di sini, tidak akan membuat kita terjatuh. Bisa disama saya. Nah, lalu apa kaitannya dengan tahajud yang dilaksanakan di sepertiga malam? Udah masuk nih? Tapi udah ngerti sekarang kan? Jadi tahajud ada yang hakikat, ada yang syariat. Izinkan saya berbicara tahajud yang syariatnya. Yang hakikatnya sudah ya. Yang hakikatnya tahajud sepanjang waktu, selalu dalam keadaan terjaga, sadar. Berarti apa? Kalau terjaga dan sadar, berarti tubuh ini menjadi rumah bagi kesadaran. Kegelapan sebaca apapun tidak berbahaya bagi yang sadar. Clear? Oke, makanya pelan-pelan ngajarnya. Saya pelan-pelan supaya ngerti. Kenapa ini saya buka rahasia ini, Bapak Ibu? Saya cuma sedih aja lihat banyak yang sudah tahajud, isinya cuman mengadukan masalah, kekurangan, merasa sebagai korban, tetapi hasilnya nggak ada apa-apa. Malah semakin berkelimang dalam masalah. Karena apa? Dia melakukan itu bukan dari rasa cinta, rasa syukur, rasa kehadiran, rasa keberadaan, tapi dia digerakkan oleh apa? Oleh rasa kekurangan. Makanya Bapak Ibu perhatikan, tidak ada yang lebih mewah dalam hidup ini kecuali kehidupan itu sendiri. Mereka yang tahu bahwa kehidupan ini begitu mewahnya, dengan hidup saja dia sudah berkelimpahan. Dengan hidup saja dia sudah merasa berkelimpahan. Kelimpahan like attracts like. Dalam hukum tarik menarik, kelimpahan akan menarik kelimpahan. Clear sampai sini? Oke. Nah, mengapa ada sholat tahajud? Perhatikan Bapak Ibu. Mengacu pada Quran surat 6 ayat 14. Saya bacakan bahasa Arabnya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Kata Allah, kamu itu dikatakan sholat apabila mampu mengingat aku. Ulangi ya. Kamu dikatakan sholat apabila mampu mengingat aku. Sholat itu adalah lidzikri, untuk mengingat. Bayangkan Bapak Ibu, sudah tahajudnya tidak tahu siapa yang disembah, sudah tahajudnya tidak tahu siapa yang diingat. Di jam itu semua frekuensi direspon, sementara yang kita ingat masalah, sakit hati, luka, dibawa semuanya ke dalam sholat. Yang diingat bukan Allah. Kebayang? Kebayang? Makanya Bapak Ibu, belajar sholat yang mengingat Allah. Contoh Nabi Muhammad, beliau itu ketemu dulu baru nyembah, kenal dulu siapa yang mau disembah baru sholat. Kita terus menerus sholat gak tahu yang disembah siapa. Jangan-jangan yang disembah adalah citra dan gambaran Tuhan, bukan Tuhan yang maha benar. Citra dan gambaran Tuhan yang direkayasa oleh pikiran kita sendiri. Kita yang ciptakan Tuhan, kita yang menyembah Tuhan, dan kita berdoa kepada Tuhan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Udah kebayang amburadulnya seperti apa? Udah kebayang? Oke, ini dibuka rahasianya sedikit oleh saya. Ternyata Bapak Ibu, saya meneliti banyak ilmuwan. Ternyata semua ilmuwan menemukan penemuan rata-rata di jam itu. Jam 2 sampai jam 4. Saya mengenal yang namanya ilmuwan kuantum, namanya Erwin Schrödinger. Dan ternyata dia mampu memecahkan persamaan Schrödinger menjadi persamaan gelombang. Bagaimana kalian belajar fisika gelombang, fisika kuantum, tahu cara memecahkan itu. Beliau menemukan solusi matematiknya di jam itu. Ternyata para biku, para sahabat tradisi lain, mereka menemukan intuisi dan inspirasi, bahasa kreatif dan komunikatif dari semesta di jam itu. Dan saya sudah membuktikan. Kenapa saya senang bangun di jam 1 sampai jam 4? Karena di jam itu saya kadang-kadang
bisa melampaui logika saya, bisa melampaui rasional saya. Kenapa? Karena logika dan rasional saat itu sedang diam. Saat itu gelombang otak saya ada di theta, bukan di beta. Bukan memaksakan terus dengan pikiran. Ternyata begitu pikiran istirahat, ada yang lebih besar dari pikiran sedang berbicara. Itu yang bernama kesadaran. Itu muncul di jam itu. Sudah mulai terjawab? Sudah mulai terasa dasarnya jam itu? Nah, kalau saya jelaskan secara rinci Bapak Ibu, memang di jam itu, perhatikan, udara sangat sejuk. Bahkan tubuh manusia menurut medis paling rendah mencapai suhu di jam 3 malam. Jadi suhu kita ini paling rendah, suhu tubuh kita yang sehat ya, itu di jam 3 malam. Secara fisika, ketika suhu rendah apa? Perhatikan, ada rumus di fisika statistik. Rumusnya gini, energi kinetik sama dengan 3/2 kali konstanta alam kalikan temperatur. Jadi energi kinetik itu berbanding lurus dengan temperatur. Bayangkan, ketika temperatur tinggi, berarti energi besar. Perhatikan Bapak Ibu, air di suhu ruang diam. Tapi begitu suhunya dinaikkan, sampai keluar bunyi. Betul nggak? Betul? Sendok aja dimasukkan, sendok bisa gerak-gerak itu di air yang mendidih. Betul nggak? Bapak Ibu masak, ketika airnya belum panas, dia masuk masakan. Begitu mendidih, masakan semua jadi goyang. Itu namanya energi kinetik. Energi kinetik bergantung pada suhu. Bayangkan Bapak Ibu, ketika suhu mencapai titik yang terendah, berarti energi kinetik tubuh sedang berada di titik yang sangat rendah. Itu titik keseimbangan tubuh. Makanya ketika kita merasakan sesuatu di jam itu, rasanya langsung ditangkap. Tapi di jam itu kita memancarkan syukur dan cinta, itu juga ditangkap. Jadi semesta ini mengabulkan semua frekuensi Bapak Ibu, mengabulkan semua doa. Karena Allah menerangkan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Semua doa tidak ada yang tidak dikabul. Tetapi doa yang dikabul adalah frekuensi, vibrasi, energi. Tergantung yang mana yang kamu pancarkan saat itu. Walaupun doanya minta rezeki banyak, tapi yang dipancarkan adalah rasa kekurangan. Yang akan datang adalah kekurangan. Dan terus menerus berada dalam situasi yang serba kurang. Kangkung aja gak rindu sama kamu. Jadi sholat tahajud itu apa? Sholat tahajud adalah upaya untuk tetap terjaga dari kegelapan. Siapa yang bisa terjaga dari kegelapan? Kalau sholatnya sudah bisa mengingat Allah. Kalau sholatnya mengingat masalah, mengingat urusan pribadi, itu yang kamu pancarkan lewat radio transmitter ini. Dan itu yang didengar oleh semesta dan akan dipantulkan dalam waktu yang sangat singkat. Clear? Jadi sekarang Bapak Ibu mengerti kenapa Nabi Muhammad mengajarkan sholat tahajud sebagai sunnah di sepertiga malam. Clear? Padahal tahajud sendiri apa artinya? Terjaga, waspada, sadar. Itu arti dari kata tahajud. Terjaga, sadar dari kegelapan. Itu tahajud. Nah, ditambah sholat menjadi sangat keren. Sholat tahajud. Walaupun di Qur'annya nggak ada kata sholat. Begitu dirangkai dengan sholat, oh sholat itu meditasi yang paling agung. Kalau sholatnya bisa mengingat kepada Allah. Kalau sholatnya olahraga, tambah niat sholatnya banyak masalah. Udah kebayang Bapak Ibu? Kebayang? Gak usah diceritakan lah, udah pengalaman. Udah mulai masuk? Oke, langkah masuknya ya. Kebanyakan sholat tahajud Bapak Ibu dikaitkan dengan segala bentuk keinginan untuk mengatur Tuhan. Ini sangat berbahaya berkaitan dengan gelombang theta yang ada di otak. Karena gelombang theta lembut sekali dan bisa meresap ke seluruh semesta dan itu didengar secara langsung, terjadi resonansi. Jadi alam semesta tidak mengenal frekuensi mana yang dipancarkan. Semua frekuensi ditangkap, direspon. Coba Bapak Ibu, nanti keluar jam 3 malam. Sebelum Bapak Ibu sholat, yang sholat ya. Kalau tradisi lain, yang mau meditasi, yang apa? Ya,
Ini bukan soal ritualnya, tergantung keyakinan kita masing-masing, tentu saja. Tapi intinya kan di jam itu, di mana bumi mencapai puncaknya keheningan. Saat itu kebanyakan orang masih tertidur lelap. Ya, kota juga mengecil seolah-olah. Udara saat itu menjadi sangat-sangat lembut. Bahkan oksigen di permukaan bumi sedang berada pada kadar yang tertinggi. Bahkan partikel-partikel udara saat itu sedang mengalami ketenangan yang paling puncak. Bahkan air pun saat itu sedang mengalami ketenangan yang paling damai. Bapak Ibu coba, basuhlah wajah kita. Gunakan doa Rasulullah. Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahaya. Di jam itu rasa air berbeda dengan air biasa. Di jam lain. Tapi gunakan air yang di suhu alam, di suhu ruang. Jangan air dari water heater. Rasakan. Beda. Sangat berbeda. Semuanya sedang berada dalam kondisi sangat hening. Pikiran kita hening di gelombang theta. Kalau tadi bangunnya nggak buru-buru. Kalau bangunnya langsung lihat HP, kamu di gelombang beta. Lewat tuh jam 3. Mau resonansi dengan kekuatan energi semesta nggak bisa, karena kamu sudah di frekuensi yang berbeda. Apalagi di jam itu kesel, apalagi di jam itu marah-marah. Wah, ada yang pernah marah-marah di jam itu. Sekarang hati-hati ya, di jam itu jangan memancarkan energi keresahan. Oke? Ya. Jadi kalau mau marah lebih bagus janganlah. Ya, bukan dipindahkan ke jam lain. Gimana kalian? Lihat kalau saya bicara. Saya kalau bicara sangat hati-hati. Ya. Gak apa-apa, banyak uang juga kan? Yang penting sehat. Ya kan? Bicara tuh hati-hati. Ya. Kalian bicara apa-apa. Gak punya uang, yang penting sehat. Mereka mana tuh? Sehat itu bukan duit. Betul nggak? Iya, makanya bicara harus hati-hati, ya. Nggak apa-apa. Suami saya setia juga. Yang paling penting duitnya banyak. Iya. Karena ada di truk itu. Yang di truk itu masih ingat ya? Cinta tidak diukur dari seberapa besar pengorbananmu, tapi cinta diukur dari seberapa besar pendapatanmu. Itu. Hadis riwayat supir truk. Paham ya? Oke. Jadi sekarang mengerti kenapa leluhur kita, khususnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, teladan kita, mengajarkan sholat tahajud. Clear ya? Di tradisi lain, saya pernah menyaksikan, ternyata di jam itu mereka terjaga. Jadi mereka juga tahajud. Cuman bentuknya tidak sholat seperti kita. Ada yang meditasi, ada yang duduk tenang, karena mereka sadar semesta sedang berada pada kondisi yang sangat tenang untuk merespon semua yang kita pancar. Ya, ada yang setiap malam tahajud, acungkan. Oke, bagus. Ya, bagus. Teruskan ya. Tetapi sekarang dirubah ya. Ya. Oke. Sholatnya diperbaiki dulu. Ya. Jam 3 pagi, Bapak Ibu, pikiran melembut. Yang dimaksud oleh saya pikiran melembut itu logika, cengkraman, rasional itu tidak terlalu kuat. Itu. Logika berhenti melawan, tidak menganalisis. Disitulah kesadaran mulai berbicara. Yang berbicara bukan logika, bukan rasional, bukan ego, tapi kesadaran. Ketika kesadaran lebih dominan, maka ya dia punya kekuatan yang sangat luar biasa. Ketika dunia tidur, sebagian kecil manusia sedang terjaga, bukan untuk bekerja, tetapi untuk menyadari. Harusnya di jam itu bukan untuk bekerja, tapi di jam itu belajar untuk menyadari. Saya kasih tahu Bapak Ibu, di dunia materi orang punya anggapan bahwa semakin keras bekerja, semakin cepat
yang diinginkan datang. Itu di dunia materi. Di dunia energi, di dunia frekuensi tidak berlaku. Ternyata ya, di dunia energi, di dunia frekuensi tidak mengenal kerja keras. Yang ada adalah kerja ikhlas, kerja cerdas. Jadi sebetulnya kita bisa mewujudkan semua yang kita dambakan ya, tanpa harus bekerja keras. Ya. Saya sudah membuktikan Bapak Ibu, luar biasa ya. Jadi otak manusia mulai memasuki bagian yang jarang disentuh di jam itu, yaitu frekuensi theta, yang disebut oleh orang-orang psikologi sebagai zona senja kesadaran. Itu zona senja kesadaran, di mana batas antara pikiran sadar dan bawah sadar sangat tipis. Bahkan orang-orang psikologi mengatakan di jam itu, kalau kita berada di frekuensi theta ketika bangun, bahkan alam bawah sadar kita nyaris tanpa penjaga. Itu diilustrasikan seperti itu. Artinya apa? Semua yang dibicarakan oleh pikiran sadar itu langsung masuk ke alam bawah sadar, jadi program kita, jadi mesin yang akan mengendalikan nasib kita, termasuk yang ingin sehat. Bapak Ibu, ada yang sakit hari ini? Ada sakit. Awas, di jam 3 pagi jangan meminta sehat, karena ketika meminta sehat, mencari sehat, berarti alam semesta memahaminya kamu sedang memancarkan sakit. Karena ketika kita meminta sehat, berarti kita mengakui kalau sekarang kita sedang sakit. Yang dibaca oleh semesta berarti kamu ingin terus-menerus sakit. Harusnya apa? Di jam 3 pagi yang sakit langsung merasa sudah sehat. Makanya di jam 3 pagi jangan mencari, tapi menjadi. Jangan mencari kebahagiaan di jam itu, tapi menjadi kebahagiaan itu sendiri. Jangan mencari keberlimpahan di jam itu, tapi sudah menjadi keberlimpahan itu sendiri. Jangan mencari kebahagiaan di jam itu, karena yang dipahami semesta, kamu sedang dalam keadaan susah. Dipahami oleh semesta, kamu memancarkan energi kesusahan. Bayangkan, salah kaprah ini sudah menyebar. Makanya saya bagikan rahasia ini, dan saya lama melakukan riset ini. Makanya dulu saya ketika masih sekolah, kalau ada pekerjaan yang penting, pasti saya kerjakan di jam 1 sampai jam 4. Saya baca Quran, saya baca buku-buku yang bermutu, saya baca jurnal-jurnal ilmiah, itu di jam itu. Hadiahkan dulu Al-Fatihah pada orang yang mengarang. Kalau baca buku begitu, udah fotokopi, gak ingat sama yang menulisnya, merasa sudah beli. Bapak Ibu mungkin dapat ilmu tapi gak berkah, karena ilmu itu harus diijazahkan. Makanya banyak orang ya yang datang ke rumah saya minta konsultasi, cuma saya minta ijazah, saya akan benarkan YouTube. Itu orang yang hebat. Dia tahu di balik materi ada energi. Bayangkan mereka yang tidak tahu dan bodoh mencuri kajian ini, dan dia posting kajian saya di akun yang dia buat. Dia kira uang yang dia dapat dari media sosial akan menjadi berkah. No, uangnya dia dapat, M-nya dapat, tapi E-nya nggak dapat, energi. Lihat, energi sama dengan materi dikalikan C kuadrat. Karena tidak ada C kuadrat, tidak ada cahaya di situ. Kamu melanggar hukum cinta. Kamu dapat uang, tapi tidak jadi energi. Makanya saya kasih tahu, semua koruptor yang uangnya mencuri hasil rakyat dapat uangnya, jumlahnya besar, tetapi tidak ada berkah di situ. Paling juga dipakai cuci darah. Bapak Ibu, apakah mereka yang membalak hutan itu beragama? Apakah mereka yang korupsi beragama? Apakah mereka yang membuat pelecehan seksual, bahkan di tempat-tempat yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pusat pendidikan, beragama? Apakah orang-orang yang berbohong dan menipu orang lain beragama? Apa yang Bapak Ibu bisa simpulkan dari pertanyaan saya? Kenapa agama tidak bisa mencegah korupsi? Kenapa
tidak bisa melindungi hutan? Kenapa agama tidak bisa mencegah keserakahan manusia? Bisa dijawab? Bisa dijawab? Kenapa? Karena agama hanya jadi tameng. Agama hanya jadi topeng. Agama hanya di permukaan, tidak menyentuh kedalaman diri yang terdalam. Sehingga orang sekarang berbohong merasa wajar, mengambil hak orang lain yang jumlahnya sangat besar, menganggap wajar. Saya nonton televisi tadi malam. Kalau dijumlahkan katanya pembalakan hutan itu yang terjadi di Sumatera itu sekitar 1.300 triliun uang rakyat. Berapa dapur yang bisa dibangun? Berapa SPPG yang bisa dibangun untuk membuat anak-anak kita makan bergizi? Saya kasih tahu sahabat-sahabat yang punya dapur, jangan main-main dengan uang. Kalau 10.000 dari negara, 10.000, jadi kurangi lagi. Kalian mungkin dapat M tapi nggak dapat E. Tidak ada energinya. Saya pernah melihat, saya pernah ke sekolah diam-diam. Saya buka itu, ompreng buat anak. Sedih saya lihat. Tidak sampai 10.000. Pak Presiden sudah bilang, jatah setiap anak itu 15.000. 3.000 buat pegawai, 2.000 buat investor, 10.000. Tolong dong, jangan dikurangi. Keserakahan. Agama tidak bisa melindungi orang dari korupsi. Kalian tidak menangis. Kenapa tidak menangis? Kenapa agama tidak bisa melindungi diri kita? Kenapa surat kita tidak bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Mengapa? Kita bangga. Agama saya paling ini, paling itu. Katanya rahmat lil alamin. Berdoa saja hanya untuk kelompoknya, tidak untuk seluruh alam. Banyak yang mengejek saya ketika saya berdoa, semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan yang tidak kelihatan, setiap ruang dan waktu semua tingkatan, senantiasa berbahagia dan bebas dari segala penderitaan. Itu yang namanya doa sapu jagat. Tidak memilah siapa orangnya, tidak memilah bangsa mana, tidak memilah apakah dia masih ada di sini atau sudah tidak ada. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu semua tingkatan, doakan mereka berbahagia dan bebas dari segala bentuk penderitaan. Itu rahmat lil alamin, itu sumber cinta. Jangan cuma ngomong di mulut, tapi orang lain tidak merasakan kedamaian ketemu Anda. Paham sampai sini? Oke. Bapak Ibu, gelombang theta ini muncul bisa saat seseorang meditasi, bisa juga seseorang sedang sholat khusyuk. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Kenapa umat Islam, umatnya beliau ini, disunahkan untuk qiyamul lail. Di sepertiga malam itu kamu bangun. Tetapi pertanyaan saya, betulkah saat sholat kita sedang memancar gelombang theta? Jawab, betul kan? Atau saat itu malah justru gelombang beta yang bising, bukan dari kesadaran, dari ego, dari diri palsu, sejubel permintaan pada Tuhan, dan merasa diri kekurangan, merasa belum dikasih sama Tuhan, merasa seolah-olah Tuhan tidak pernah hadir dalam diri kita, tidak ada rasa berkelimpahan dengan kehadiran nafas dalam diri kita. Mengerikan. Dan saya buka rahasia ini di sini hari ini. Saya bagikan supaya semua orang bisa menarik semua hal yang dia dambakan. Saya sedih Bapak Ibu, lihat banyak orang yang menderita, kelaparan, uang 5.000 saja tidak punya. Pegawai saya bilang hari Minggu kalian jangan kerja, istirahat.
Kan sudah saya gaji setiap hari Sabtu. Jawabannya apa? Gaji yang saya terima dari Bapak sudah habis. Kalau hari Minggu saya nggak kerja, saya nggak makan. Habis hidup hanya untuk bertahan hidup. Boro-boro untuk mengembangkan hidup. Boro-boro berpikir hidup untuk orang lain. Kenapa bisa begitu? Apa mereka tidak kerja keras? Apa mereka tidak kerja keras? Keras sekali kerjanya, bahkan hari Minggu masih kerja. Saya kemarin jalan-jalan sama istri saya, sambil ngantar istri saya, bawa cucu saya. Cucu saya yang perempuan itu dekat dengan saya. Kalau jauh dari saya pasti panggil, "Hey." Ketemu banyak orang karena mereka kenal saya. Dan mereka mengomentari, "Kok Bapak masih sempat ngurus cucu?" Ngurus cucu lebih penting daripada ngurusi jamaah. Ngurus cucu lebih penting daripada ngurus kajian. Buat apa saya ngasih kajian pada orang lain sementara cucu saya tidak bahagia dengan saya? Siapa saya? Untuk mengukur bahwa saya berada dan saya sumber cinta, setidak-tidaknya orang yang di rumah dulu, anak, istri, cucu, merasakan keberadaan saya. Ada orang sibuk sampai lupa istrinya, cari yang lain. Gak pernah ngobrol sama anak, gak pernah ngobrol sama cucu. Jawabannya apa? Sibuk. Ini gak sukses. Gak sukses. Karena ciri orang sukses itu gak sibuk. Bapak Ibu, setiap hari undangan sama saya, undangan kajian, undangan takbir akbar, bahkan undangan dari banyak perusahaan. Banyak Bapak Ibu. Saya pergi? Enggak. Saya kalau diundang Bapak Ibu hari Rabu kesini datang. Buat apa saya ngasih kajian tiap hari? Kan saya juga harus merenungi yang saya kaji ini buat diri saya. Kapan saya mengamalkan ilmu buat saya? Kalau saya terus ngasih kajian? Gak penting. Cukup seminggu sekali. Cukup kan? Kecepatan nggak Bapak Ibu? Yang kemarin udah diamalin belum? Yang minggu kemarin? Seminggu sekali udah kecepatan. Betul nggak? Iya. Apa-apa kan dapat pahala kan? Di fase jam 3 itu Bapak Ibu, otak kita mengendurkan cengkraman logikanya. Bagian rasional yang sibuk menilai, membandingkan, sibuk menolak, itu tiba-tiba menjadi sangat lembut. Di jam itu. Yang tersisa adalah kesadaran, yang sunyi seperti langit malam tanpa awan. Itu yang tersisa. Dikdahar perjalanan di samudra sunyi, jiwamu menari di cakrawala tak bertepi. Ku tinggalkan raga, ku tinggalkan nama, hanya jiwa bersujud di hadapanmu. Saat kematian datang menyingkap tabir rahasia, membukakan jalan pulang menuju cahaya. Matahari bersinar bagai rembulan, dihiasi bintang gemintang, bunga abadi berjatuhan. Dikdahar, maafkan aku, jauh dari dekapan kasih abadi.